Alumni berdaya, UM berjaya. IKUM selalu di hati alumni. Mohon perhatian kepada seluruh peserta demi menjaga kenyamanan acara. Kami mohon untuk dapat mengikuti rangkaian kegiatan dengan seksama. Terima kasih. Sembari menunggu acara dimulai, kami harapkan kepada seluruh peserta untuk mengambil posisi yang paling nyaman selama menyaksikan materi dari kedua narasumber. Dan seperti biasanya, sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk mengucapkan sepait bantun pembuka. Tanjung Pinang, Tanjung Pura, pantainya indah, dekat bandara. Hati senang, jiwa gembira, kita bersua di suatu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair minal Kuwait, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat, Ketua 1 Pengurus Pusat Ikatan Alumni UM, Profesor Dr. Haji Muhammad Aidin MPD. Yang kami hormati, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Alumni, Ibu Dr. Anda Fatmawati, dan tentunya kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pemateri kita Bapak Aan Prasetya SPD MBA. Beliau merupakan alumni Fakultas MIPA UM, dan juga pemateri kita yang kedua, Ibu Andriati Endang Pratiwi SH SPSI MM. Beliau merupakan Head of Human Resource. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin di acara webinar Fresh Graduate Mode On. Stop Feeling Stuck, Start Building Your Career. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul pada webinar karir dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Ajuriko dapat menemani hadirin pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa dengan harapan agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa, menurut agama dan keyakinan masing-masing, kami persilahkan. Tema atau topik webinar yang dibahas pada hari ini merupakan tema yang aktual dan menjadi problem kita bersama, para alumni, para job seeker, yang harus segera dipecahkan, yaitu ketimpangan yang tajam antara pencari kerja job seeker dengan lapangan kerja yang tersedia. Tingkat competitiveness untuk diterima semakin tinggi dan peluang untuk diterima juga semakin kecil. Lulusan perguruan tinggi secara kuantitatif semakin membeludak, semakin banyak, sementara itu peluang untuk memasuki dunia karir dan dunia kerja semakin tipis, tidak seimbang. Untuk itu, para lulusan perguruan tinggi khususnya alumni Universitas Negeri Malang yang sudah memiliki kompetensi hard skill dan soft skill harus mampu membangun karir. Sebagai lulusan baru harus siap belajar, siap mencoba, dan siap menghadapi dunia kerja. Bukan lagi mode-nya itu gaya mahasiswa, tapi mode atau gaya bagaimana lulusan itu bisa membangun masa depan. Pengurus Pusat IKUM sebagai lembaga formal legal alumni Universitas Negeri Malang berupaya semaksimal mungkin memfasilitasi, memberdayakan, dan memotivasi lulusan perguruan tinggi khususnya lulusan UM untuk dapat mengembangkan karir dan masuki dunia kerja. Webinar tentang topik ini, Fresh Graduate Modes on Stop Feeling Stuck, Start Building Your Career, itu merupakan salah satu ijtihad upaya pengurus Pusat IKUM untuk mewujudkan visi dan misinya. Saya atas nama pengurus Pusat IKUM menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, khususnya kepada para narasumber yang berpengalaman, yaitu Ibu Andriati Endang Pratiwi, Sarjana Hukum, Sarjana Psikologi, Master Management. Beliau Head of Human Resource, General Affairs and Legal PT Sinergi, Wahana Gemilang, dan Grup Subject Matter Expert PT Excise Solusi Cemerlang. Dan terima kasih kepada Mas Aan Kurniawan Prasetya, SPD, MBE, alumni UM juga alumni UM beliau sebagai founder at Telenesia, Level Up Performance Trainer and People Growth Strategies. Kemudian terima kasih kepada moderator kita yang lincah
Mas Riko Rahmat Adriansa SPD, beliau alumni FIP UM dan beliau lulusan terbaik kategori akademik periode wisuda ke-123 dan sekarang mengembangkan karirnya di luar negeri atau di Kuwait. Atas nama pengurus pusat IKUM juga mohon maaf atas kekurangan kami dalam menyelenggarakan kegiatan webinar ini, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar dengan topik Fresh Graduate Modes on Stop Feeling Stuck, Start Building Your Career secara resmi kami nyatakan dibuka. Selamat berwebinar. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa memudahkan urusan kita dan meridhai usaha kita. Amin. IKUM selalu di hati alumni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap? Ayo. Ini saya bagian di awal, saya buka open paradigma dulu ya. Siap ya? Oke, siap. Wah, mantap ya, siap. Teman-teman, kabar baiknya adalah otak kita, kalau kita udah jawab siap, otak itu langsung memproses gitu. Itu rahasia otak kita, teman-teman ya. Tapi kalau kita jawab siap nggak? Nggak, itu langsung stop tuh. Jadi nggak ada kayak listrik dalam otak tuh nyambung-nyambung, itu nggak ada, langsung stop. Maka kata pertama adalah siap dulu nih ya. Kalau otak kita sudah siap, itu kita langsung memproses cari caranya gitu. Lalu gimana caranya, Mas? Nah, biasanya kalau udah bilang siap, dia akan tertarik untuk cari caranya gitu. Oke, sekarang kita lanjut. Apa yang perlu dipersiapkan? Oke ya, yuk kita mulai masuk di sini. Ini dia 3 strategi level up. Saya singkat jadi MSG ya. Itu ada kepanjangan itu. Ada mind, ada save, ada goals gitu. Oke ya. Coba ikuti saya semuanya teman-teman. Yuk ikuti saya semuanya. Biar gampang ingat gitu ya. Yuk. Pikiranku, yuk ikuti saya, pikiranku, oke, habis itu diriku, oke, tujuanku, oke ya, pikiranku, diriku, tujuanku, oke ya, itu kata kuncinya gitu ya. Sekarang masuk yang pertama, installing your DNA. DNA apa sih? Yang pertama ini teman-teman, mindset, tadi sempat disebut tuh. Oke ya, kenapa sih bagian pertama saya akan ngulik ini teman-teman? Karena ini yang mendriver kita teman-teman, ya. Jadi kita itu stuck atau tidak, itu yang menentukan adalah mindset kita teman-teman. Nah kita bedah. Menurut Carol F. Dweck gitu ya, hanya ada 2 tipe manusia ini. Diteliti selama 30 tahun. Ada fixed mindset, ada growth mindset gitu ya. Orang fixed mindset, cirinya seperti ini. Nanti kita coba cocokkan ya, kita masuk fixed atau growth nih. Oke, kalau ada challenge gitu ya, dia cenderung menghindar. Oke, kalau ada challenge, dia cenderung mengeluh, menyalahkan keadaan, gitu ya. Kalau growth mindset, kalau di challenge, dia siap tuh, embrace the challenge. Kalau dikasih tantangan, ya, dia kemudian mau belajar. Kalau fixed mindset, kalau dikritik, itu dia marah, ya. Kalau growth mindset dikritik, dia belajar dari kritikan, dia buktikan kritikan itu. Oke, kalau fixed mindset, kalau ada orang berhasil, dia nyinyir. Kalau growth mindset, kalau ada orang berhasil, dia belajar. Gimana ya Mas Riko itu kok bisa kerja di, wah itu gimana? Coba deh saya minta nomornya, saya full IG-nya deh. Coba belajar, sharing. Itu tuh, itu growth mindset gitu ya. Pola pikir. Oke, karena itu yang mendrive. Kalau pola pikir udah dibuka pertama kali gitu ya, kita akan tetap selalu relevan gitu. Gimana pun keadaannya. Oke? Berikut, ayo coba teman-teman sekarang ketikkan fix atau growth gitu ya. Ini cepet-cepetan, yuk. Yang pertama, aduh kok cari pekerjaan makin susah ya, fix atau growth? Yuk ketik. Yuk, ketik. Fix, oke ya? Oke, fix. Sepakat ya? Oke, kedua. Oke, medannya makin menantang. Saya perlu lebih kerja keras, berjuang, dan jadi pribadi lebih tangguh. Fix atau growth? Growth ya? Oke, sip. Yuk, berikutnya. Melihat latar belakangku sepertinya sulit untuk sukses. Fix atau growth? Ketik. Fix ya? Oke. Berikutnya. Tidak ada yang salah apapun latar belakang kita. Terpenting apa yang kita siapkan mulai saat ini. Fix atau growth? Growth ya? Oke, sip. Berikutnya. Pantas dia sukses pasti pakai orang dalam. Fix atau growth? Ayo. Fix ya? Oke ya. Oke. Berikutnya. Wah, dia keren banget ya, networkingnya luas, saya perlu belajar sama dia. Fix atau growth? Growth, dapat ya? Oke, dapat ya. Jadi sekarang pola pikir kita minimal geser nih ya di tahap awal gitu. Oh gitu dah, growth mindset gitu ya. Jadi cara mengenal, cara melihat
perspektif, cara pandang itu udah beda gitu, memandang sesuatu gitu ya. Oke, kita udah geser. Nah sekarang yang kedua nih teman-teman. Yang kedua adalah knowing yourself and level up your skills gitu. Teman-teman di sini ada 4 level bertumbuh gitu ya. Level yang pertama itu adalah aku yang tahu diriku, itu titik tumbuh. Level yang kedua adalah aku yang terlatih, itu expert. Oke, jadi dilatih terus nih teman-teman ya. Skalanya terus dinaikin gitu. Oke. Kemudian level berikutnya adalah grow with others, orang-orang expert kolaborasi itu. Nih Mas Riko expert di public speaking gitu ya. Mungkin ada yang lain expert di menulis, kolaborasi bikin project, itu di grow with others tuh. Collaboration tuh ada di situ. Jadi di level puncak itu udah tumbuh berdampak, manfaat luas. Makanya jadi tagline-nya kita itu teman-teman sekalian, tumbuh berdampak. Jadi udah selesai dengan diri sendiri, fokusnya adalah gimana giving impact gitu. Nah, arahnya ke sana. Itu juga sama, berlaku juga di Anda semua. Kalau misalnya katakanlah Anda kurang minat ada di kuliah di bidang ini, tapi ternyata punya minat yang lain. Nah, sekarang tanya lagi sama diri sendiri, semua memajukan skill saya enggak sih? Kalau mau, saya untuk belajar tentang hal. Siapa tahu Anda juga tidak bekerja di tempat lain, justru Anda menciptakan lapangan pekerjaan. Itu lebih bagus. Ya. Kita lihat juga dalam tes from the top yang ditulis oleh Thomas G. dan James McCaffrey mengatakan bahwa sukses seseorang ditentukan oleh 90% soft skill dan hanya 10% ditentukan oleh hard skill. Iya, itu. Kenapa? Alasannya kenapa? 90% soft skill itu paling besar pada saat Anda bertemu dengan teman-teman. Kemudian katakanlah ada sharing, yang satu kerja di tempat ini, yang satu kerja di tempat ini, yang satu bekerja di tempat ini, kemudian Anda sharing pengalaman. Tiba-tiba satu orang mengatakan kepada Anda, kita kolaborasi yuk, bikin ini. Kan kamu skillnya di sini, saya di sini, kita kolaborasi. Itu menjadi salah satu kemajuan kita sendiri. Nah, kemajuan-kemajuan itu dinamakan soft skill kita tuh jalan. Kemudian, kalau kita bekerja dalam sebuah perusahaan, kemudian kita ada meeting dengan orang lain. Kita janji jam 11. Jangan Anda datang jam 11:30. Jangan Anda datang jam 11:15 tanpa memberi kabar. Berarti soft skill Anda nggak bagus dong. Kalau kita lihat dari sini, berarti infrastruktur Anda nggak bagus. Anda nggak bisa tuh. Time management Anda kurang banget. Kemudian kita juga jadi nggak enak nih hubungannya antara perusahaan yang kita bawa, misalnya PT ABC, kemudian PT DEF, jadi nggak enak. Udah deh, kita nggak usah kerja sama aja. Soalnya orang dari PT ABC begitu, setiap janji nggak apa. Soft skill di Indonesia pun juga nggak kalah, karena di Universitas Negeri Jogja mengatakan juga penyumbang kesuksesan utama dalam dunia kerja adalah soft skill sebesar 80%, sedangkan sisanya adalah hard skill. Tapi kalau dalam sistem pendidikan, pelaksanaan kita kan terbalik, hard skill-nya hanya 90%, dan soft skill-nya hanya 10%. Apa ada yang salah dari sistem pendidikan kita? Saya tidak mau mengatakan itu salah, karena memang kita tidak dikejar oleh kurikulum yang cukup banyak. Sementara, bagaimana cara kita, kalau kita cuma dapat skill 10%, bagaimana cara kita untuk mendapatkan sekitar 50% lagi? Belajar sendiri, cari mentor. Mentor itu selalu ada di sekeliling kita, cuma kita tidak sadar bahwa ternyata dia itu juga jadi mentor kita. Hal yang seperti ini, Anda harus Anda sadari. Terlebih Anda sudah bekerja, misalnya punya pengalaman 1-2 tahun. Ini benar-benar harus Anda pahami bahwa untuk menuju ke arah yang lebih baik lagi, satu, soft skill itu memang harus baik. Itu udah gak bisa dibantah. Dimanapun ya, soft skill lebih bagus. Maka jalan sukses itu terbuka lebar. Kemudian bagaimana caranya kalau misalnya saya orang yang pemalu? Bertanya lagi, lihat cermin lagi. Siapa diri saya? Kenapa saya malu? Apa yang harus bisa saya lakukan terhadap rasa malu saya? Saya malu karena apa?
Pertanyaan itu tiap hari diulang, tapi coba ditemukan jawabannya day by day. Nanti pasti akan keluar dengan sendirinya. Dan nanti lama-lama begitu. Kalau kami di Locklink kita punya satu untuk mengetahui karakteristik kita melalui satu sistem yang namanya DISC. Hubungan, influence, steadiness, dan compliance. Nah, itu biasanya nggak akan pernah berubah orang dari dulu sampai sekarang, kecuali Anda mengalami satu shifting terapi yang besar, pasti karakteristik Anda pasti akan berubah. Biasanya kita melihat kandidat-kandidat itu lewat situ dulu. Kita kelihatan tuh soft skill-nya dia bagaimana. Makanya kalau bekerja tuh tipe-tipe orang yang suka menyendiri, tipe-tipe orang yang suka menyendiri, jadi dia tidak mau bergaul dengan orang lain. Di dalam dunia kerja ada gitu aja. Terus kita harus masuk orang tersebut, sementara dia punya performance bagus sekali. Kamilah dari bagian HR yang kemudian mencari solusi ini. Kita buatlah sebuah struktur yang katakan fungsi struktural, fungsi fungsional. Jadi kita tahu mereka di fungsional supaya mereka bisa berkembang tanpa ada anak buah, karena mereka senang menyendiri. Apalagi anak zaman sekarang. Zaman sekarang nggak mau ditaruh di manajerial seperti yang tadi Pak An katakan. Jarang ada yang mau. Karena mereka rata-rata satu mungkin bebas ya. Mungkin ya Pak An ya, mungkin karena mungkin Pak An melakukan penelitian. Kemudian yang kedua, yang penting duit saya baik. Saya nggak mau pusing dengan urusan tim. Jadi leadership-nya banyak kurang terasah, bukan tidak terasa, kurang terasah. Karena leadership itu sifatnya adalah dinamis ya. Dinamis itu artinya leadership bisa dipakai dalam situasional apapun. Dalam bagaimana sih cara kita menyikapi tim kalau memang dalam keadaan kita lagi COVID kayak waktu tahun 2020. Bagaimana leadership kita harus pakai dalam suasana yang cukup rush. Bagaimana kita pakai untuk di kalangan low level seperti misalnya kita bekerja di perusahaan logistik, kita menghadapi para supir-supir itu banyak, dan itu ilmunya pasti ada lah Pak. Baik, terima kasih sebelumnya atas materi yang disampaikan oleh Ibu Pratiwi serta Bapak Aan. Sangat memotivasi kami sebagai fresh graduate yang masih menganggur ya, Bapak Ibu. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah, kebetulan kan di 2026 ini sedang dibuka banyak sekali kesempatan, baik itu untuk studi lanjut, melalui berbagai jalur beasiswa, serta lowongan CPNS yang akan dibuka di 2026 ini, dan juga di perusahaan-perusahaan swasta serta PT-PT itu juga sedang gencar-gencarnya mencari program MT. Nah, bagaimana sekiranya Bapak Ibu yang strategi inovatif yang dapat kita lakukan sebagai fresh graduate agar tetap fokus pada bidang yang akan kita tuju ke depannya, namun juga tidak melewatkan kesempatan yang ada. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ayu. Boleh Ibu Pertiwi langsung diberikan tanggapan? Oke. Tadi pertanyaannya, terima kasih ya Ayu. Bagaimana strateginya agar kita tetap fokus pada bidang tujuan kita, tapi tanpa mengesampingkan juga seandainya memang kita bergerak di bidang yang lain, gitu kan Bu? Maksudnya. Sebenarnya nggak terlalu sulit kok. Yang penting ada kemauan dulu. Kemudian ada keikhlasan di dalam hati bahwa walaupun seandainya kadang-kadang manusia itu berencana, memang Tuhan yang menentukan, ya kan? Ayu lulusan dari mana Ayu? Kebetulan saya lulusan dari pendidikan sosiologi angkatan 2021 Bu. Sosiologi dari Universitas? Dari Universitas Negeri Malang. Oh oke, dari UM ya. Terus saat ini Anda sudah bekerja Ayu? Belum Bu, kebetulan kan saya masih baru lulus, jadi saya kemarin masih mencoba beberapa interview juga. Anda punya passion nggak Ayu? Kebetulan Bu, sebagaimana yang Ibu cari tadi di lowongan pekerjaan, Kenapa? saya aktif mengelola berbagai macam seperti. Oh oke. Berarti sebenarnya udah punya peluang ya untuk bekerja di katakanlah sudah ada
passion yang memang ada di dalam diri Anda sendiri. Terus bagaimana sih strategi? Sebenarnya strategi itu kita nggak usah mikir yang muluk-muluk. Fokus saja sama tujuan Anda sendiri. Kalau memang katakanlah ini adalah jalan yang terbaik yang membuat saya untuk menjadi seorang MT. Misalnya katakanlah Anda lulusan sosiologi, tapi Anda diterima di sebuah bank, katakanlah Bank Danamon. Saat ini lagi gencar-gencarnya cari lagi penting. Kemarin saya baru lihat tuh iklan. Nah, kemarin hari Sabtu saya lihat. Nah, Anda masuk dan terus begitu Anda masuk, Anda bilang, oh ternyata di MT ini saya belajar banyak hal. Ada itu bisa jadi satu hal yang positif buat Anda sendiri, ya kan? Jadi sebenarnya kita nggak usah mikir-mikir strateginya segala macam, mengalir aja karena biar bagaimanapun juga yang menentukan kita itu adalah diri kita sendiri. Seperti tadi sebuah cermin, who am I? Siapa saya? Terus bagaimana maunya saya? Passion saya apa? Jalanin itu. Ingat sekali kata-kata saya tadi, law of attraction. Pada saat Anda berminat untuk sesuatu goals atau tujuan, alam semesta pasti akan membantu untuk mewujudkan apa yang jadi keinginan. You have to trust it. Harus percaya. Karena di dalam hidup ini, kita nggak bisa bergerak sendiri. Entah kita butuh kiri, atau kanan, atau butuh Tuhan di atas, atau kita bahkan butuh orang tua kita, atau bahkan adik kita sendiri. Ya. Jadi jalan terus, dan kalau orang punya tujuan itu kan tadi saya katakan nggak jalan terus, ya kan? Anda juga kalau sakit juga Anda pasti nggak mau mundur dong, masa berhenti berobat? Nggak mungkin pasti berobat kan? Ya kayak gitu kan, itu juga sama. Kalau menyerah terus ya jalan terus aja, jalan pasti ada jalan. Ya ayo. Kami menyampaikan sertifikat ya. Ini Mas Aan ini sudah kesekian kalinya membersamai kami ya pengurus pusat IKA di dalam memberikan wawasan dan semangat kepada para alumni UM ya untuk terus berkarir, untuk mengembangkan karir. Terima kasih Mas Aan, ini sebagai ucapan terima kasih kami, tolong diterima ya Mas Aan. Siap, terima kasih banyak. Ya. Bunda. Terima kasih Mas Aan. Berikutnya sertifikat kami sampaikan kepada Ibu Andriati Endang Pratiwi SHMM sebagai narasumber. Nah ini baru pertama kali ya Mbak Andriati ya bertemu di webinar IKUM ya. Mudah-mudahan nanti bisa masih bersedia untuk menjadi narasumber pada acara lain kali lagi. Nah ini yang bisa kami sampaikan kepada Mbak Andriati, mohon diterima. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Kemudian berikutnya ini kepada Mas Riko yang sedang di Kuwait ini. Wah, kapan pulang nih? Lebaran pulang enggak nih? Ini sertifikat yang kami berikan kepada Mas Riko sebagai koleksi nanti ya, kalau sudah pulang ke Malang nanti dihitung berapa jumlah sertifikat yang sudah kami berikan kepada Mas Riko sebagai tanda cinta kasih kami ya, sebagai tanda terima kasih kami kepada Mas Riko. Terima kasih Mas Riko yang sudah menunjukkan dedikasinya yang luar biasa kepada alma mater tercinta. Ya. Demikian para narasumber, moderator dan teman-teman peserta semuanya, sebagai terima kasih kepada IKUM. Mudah-mudahan webinar pada siang hari ini bisa memberikan pencerahan yang luar biasa dan kita bisa bertemu pada acara lain kali.